Ulat buah pada tanaman tomat merupakan salah satu hama yang sangat merugikan bagi petani. Serangan ulat buah ini bisa menyebabkan gagal panen atau hasil panen kita bisa turun drastis. Makanya harus segera diatasi. Jika teman-teman tertarik untuk penanganan ulat buah ini, silahkan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sebanandur. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang, obat insektisida ulat buah pada tanaman tomat. Jadi ulat buah ini bisa menyebabkan kerusakan pada buah, daun, dan bunga. Jadi bukan hanya buahnya saja. Serangan ulat buah ini pada buah tomat biasanya menyebabkan lubang pada, permukaan buah, sehingga buah tersebut, tidak laku untuk dijual, makanya dapat, merugikan kita. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, marilah kita, ketahui yang pertama yaitu ciri-ciri ulat buah. Ulat buah ini biasanya dibawa oleh ngengat atau sejenis kupu-kupu. Ada dua jenis ulat buah yang biasanya menyerang buah tomat. Yang pertama yaitu ulat buah berwarna kecoklatan. Yang kedua ulat buah berwarna hijau. Nah, itu dua itu yang paling sering ditemukan. Untuk ulat berwarna kecoklatan itu biasanya kepalanya berwarna hitam, sedangkan untuk kerusakan itu dapat menyebabkan lubang pada permukaan buah tomat. Sekaligus bisa merusak juga pada bagian daun dan memakan bunga, makanya harus, kita segera atasi. Lalu, bagaimana cara pencegahannya jika belum terserang ulat buah ini? Yang pertama yaitu kita perlu, memeriksa tanaman atau lahan kita secara rutin. Dan kalau memang ada serangan ulat buah, kita harus segera mengatasinya. Yang kedua yaitu sanitasi lahan. Sanitasi lahan ini berfungsi untuk, mengurangi, serangan dari ulat karena biasanya larva atau ulat ini bersembunyi pada gulma-gulma liar, sehingga, perlu kita bersihkan gulmanya. Yang ketiga yaitu menggunakan perangkap feronom untuk merangkat, lalat betina ataupun jenis kupu betina ini, sehingga mengurangi, perkembangbiakan ulat buah tersebut. Lalu yang keempat yaitu melakukan sprei insektisida sebagai pencegahan. Jadi sebelum ada serangan kita bisa melakukan sprei insektisida sebagai pencegahan. Nah, untuk yang poin ketiga ini yaitu, insektisida apa saja atau obat apa saja yang perlu kita gunakan. Jadi, ketika serangan ulat buah mulai tidak terkendali, kita memang harus menggunakan insektisida. Namun, kadang petani salah mengira jika semua insektisida itu bisa ampuh untuk mengatasi ulat buah. Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi, insektisida itu dibagi beberapa bagian. Sudah terbukti memang beberapa bahan aktif itu ampuh untuk mengatasi ulat buah ini. Namun, terkadang satu bahan aktif saja itu tidak cukup untuk menangani ulat buah. Makanya ada yang namanya teknik, mix, yaitu mencampur beberapa insektisida dengan bahan aktif yang berbeda-beda, atau kita lakukan juga dengan, rolling. Rolling ini adalah, pergantian insektisida, yang di awal, yang di pertama sama yang di kedua, itu berbeda dari segi bahan aktif. Jadi, mix adalah mencampur, sedangkan rolling adalah mengganti insektisida yang, kita spraykan sebelumnya. Jika misalnya sebelumnya memakai, bahan aktif A, di spray kedua ini memakai bahan aktif B, itu yang dinamanya rolling, teman-teman. Nanti akan, kami bahas secara detail. Sebelum saya menjelaskan insektisida ulat buah ini secara satu persatu, sebaiknya teman-teman simak terlebih dahulu penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu insektisida itu merek dagang, yang perlu diketahui pakai merek dagang apa. Yang kedua yaitu bahan aktif. Jadi, di merek dagang itu biasanya terdapat bahan aktif. Yang ketiga yaitu grup. Jadi per insektisida itu dibagi per grup ya teman-teman. Ada grup satu, ada grup 2, 3, dan seterusnya. Makanya teman-teman perlu memperhatikan merek dagang, bahan aktif, dan grup. Karena ini akan sangat berguna ketika teman-teman memix atau merollingnya. Jadi jangan sampai bahan aktifnya sama atau grupnya sama. Itu tidak akan mempan ya teman-teman karena bahan aktifnya sama. Jadi semisal sudah memakai bahan aktif emabektin,
terus di spray kedua, kita memakai bahan aktif embagbektin lagi, itu kurang efektif ya teman-teman kalau memang bahan aktif tersebut tidak mempan ke ulat buah. Makanya hal ini perlu teman-teman, pahami. Oke teman-teman, ini adalah 7 insektisida ulat buah yang sangat efektif menurut saya pribadi. Jadi ada yang namanya teknik mix dan rolling nantinya. Yang perlu teman-teman ketahui adalah ketujuh jenis insektisida ini. Untuk tahapan awal ini saya bahas 4 dulu, tiganya nanti. Yang pertama yaitu insektisida dengan merek dagang Imunit. Jadi merek dagang Imunit ini grupnya tergolong pada grup 3A dan grup 15. Jadi ada grup 3A dan grup 15. Jadi ada 2 bahan aktif pada insektisida, Imunit ini. Untuk, bahan aktifnya yaitu alfa sipermetrin dan, teflobensuron. Nah, itu salah satu insektisida yang sangat ampuh untuk mengendalikan ulat buah. Yang kedua yaitu Prevathon. Untuk Prevathon ini adalah, merek dagangnya ya teman-teman, jangan sampai salah. Sedangkan grupnya terdapat pada grup 28 dengan, keluarga Diamida dan bahan aktifnya yaitu Chlorantraniliprol itu kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu, insektisida ulat buah juga yang sangat efektif. Yang ketiga, ini pasti teman-teman sudah banyak yang tahu karena, sering dipakai oleh, petani, yaitu Kurakron. Jadi Kurakron ini adalah merek dagangnya, untuk grupnya yaitu grup 1B. Organofosfat. Jadi 1B organofosfat itu adalah, grupnya ya teman-teman atau keluarganya. Itu, bahan aktifnya yaitu Profenofos. Lalu yang keempat yaitu Danke. Nah, pada Danke ini sebenarnya hampir sama dengan Kurakron, yaitu satu grup. Jadi, sama-sama grup dari golongan satu. Untuk Kurakron ini, termasuk dalam, kategori karbamat yang, mengandung bahan aktif mitomil. Oke, kita lanjutkan ke, yang kelima sama yang ketujuh. Oke, pada yang kelima yaitu ada merek dagang Sumo. Merek dagang Sumo ini, adalah grup 3A. Jadi termasuk salah satu keluarga dari piretrin. Untuk bahan aktifnya sendiri yaitu sipermetrin. Yang keenam yaitu Emasel. Emasel ya teman-teman, ini Emasel, grupnya ada di grup, 6. Jadi Emasel ini satu grup dengan Abamectin. Jadi kalau Emasel itu Emabectin, kalau, Dimolis itu Abamectin, tapi itu, satu grup ya teman-teman. Lanjut yang ketujuh yaitu Avidor. Untuk Avidor ini masuknya grup 4A, keluarga neonicotinoid. Jadi, bahan aktifnya itu Imidacloriprid. Jadi itu salah satu insektisida yang sangat ampuh juga untuk, menangani ulat buah ini. Lalu bagaimana cara kita dan merollingnya? Oke teman-teman, yang pertama yaitu masalah racikan, terus mix dan rolling. Ini adalah racikan yang pertama yang bisa teman-teman pakai, yaitu memakai Imunit ditambahkan dengan Danke dan ditambahkan, di-rolling dengan Imasel. Jadi, Imunit dan Danke ini merupakan perpaduan dari grup, 3A dan grup 15. Terus Dankenya itu, memakai grup 1A. Ini sangat efektif untuk kita mix dalam penanganan ulat buah. Sedangkan untuk rollingnya yaitu memakai Emasail atau Emamectin benzoat itu masuk dalam, grup 6. Jadi teman-teman ketika penyepraian pertama, bisa memakai Imunit dan Danke. Setelah 4 hari dan masih ada serangan pada, tanaman, tomat teman-teman semuanya, masih ada serangan ulat buah, silahkan, di-spray dengan Emasel. Nah, itu salah satu teknik untuk penanganan ulat buah yang efektif. Ini untuk racikan pertama. Kita lanjutkan ke racikan kedua. Oke teman-teman, pada racikan kedua yang bisa teman-teman pakai atau teman-teman gunakan yaitu merek dagang, Prevathon, lalu merek dagang Avidor, dan merek dagang Sumo. Untuk Prevathon dan Avidor ini kita mix ya teman-teman atau kita campur. Setelah, penyepraian 4 hari masih ada serangan, baru kita rolling dengan Sumo. Itu salah satu, penanganannya. Untuk Prevathon sendiri termasuk dalam, grup 28. Terus, untuk Avidornya ini masuk dalam kategori grup, 4A. Sedangkan untuk Sumo masuk dalam kategori grup, 3A.
Ini adalah racikan yang, menurut saya cukup efektif juga sebagai rekomendasi atau, salah satu, penanganan dalam mengatasi ulat buah pada tanaman tomat. Kita lanjutkan pada racikan terakhir yaitu, racikan ketiga. Oke teman-teman, pada racikan ketiga yang bisa kita gunakan yaitu Emacel, merek dagangnya, dilanjutkan dengan Curacron dan, Prevaton. Emacel ini masuk dalam kategori grup, insektisida keenam, sedangkan Curacron ini, 1B dan, Prevaton ini adalah 28. Sama tekniknya yaitu mencampur, Emacel dan Curacron pada penyepraian pertama. Di penyepraian kedua kita rolling hanya memakai Prevaton saja. Itu sudah sangat cukup biasanya untuk menangani, lalat buah. Dari ketiga racikan tersebut, teman-teman bisa pilih salah satu ya teman-teman, atau memakai, teknik misalnya sudah memakai racikan pertama, dan perolingannya juga tidak mempan, bisa memakai yang kedua ataupun yang ketiga. Namun sepengalaman saya selama ini, biasanya kalau sudah memakai racikan pertama, dilanjutkan dengan rollingannya juga, itu sudah, cukup untuk mengatasi serangan ulat buah pada tanaman tomat ini. Jika teman-teman memiliki racikan atau cara mix tersendiri, yang perlu teman-teman perhatikan yaitu tidak boleh memakai bahan aktif yang sama ataupun, grupnya sama. Jadi itu, bisa dikatakan percuma ya teman-teman, karena biasanya hama ulat tersebut sudah kebal sama bahan aktif yang teman-teman spraykan. Jadi sebelum, teman-teman membuat racikan sendiri, perhatikan dulu bahan aktifnya dan grupnya. Bukan merek dagangnya ya teman-teman, tapi bahan aktifnya. Contohnya semisal ada, Danke ya teman-teman, ada Danke, lalu teman-teman memaksakan untuk, di-mix dengan, Curacron misalnya. Padahal Danke sama Curacron itu, masuk dalam grup satu A dan grup satu B. Tapi, masuknya dalam grup satu ya teman-teman, cuma bedanya A dan B. Itu, dilarang atau tidak efektif dalam penanganan hama. Jadi, ketika kita mencampur, kedua bahan aktif tersebut dan ataupun kurakron, itu tidak akan, berdampak apa-apa, itu cuma menambah dosisnya ukurannya ya teman-teman. Jadi itu bahan aktifnya yang sama. Jadi sebelum, teman-teman melakukan racikan sendiri, perhatikan antara racikan dan mix. Begitupun, untuk perolingan ya teman-teman. Ketika kita sudah, memakai, kurakron terus, kita, di-rolling dengan, Danke. Misalnya kurakron kita pakai pada penyepraian pertama, terus, di rollingnya kita memakai Danke, itu juga, kurang efektif ya teman-teman. Jadi sebelum, meracik atau dan perhatikan bahan aktif dan grupnya. Penanganan lalat buah ini termasuk salah satu hama yang cukup sulit untuk dikendalikan oleh beberapa petani. Namun ketika kita sudah tahu, racikan dan nge-mix-nya dan pencegahannya dan insektisidanya itu akan sangat mudah, kita tangani. Sebagai catatan teman-teman, ketika mix teknik mencampur itu diperlukan ketika ada serangan. Namun, ketika tidak ada serangan, sebagai pencegahan cukup memakai satu bahan aktif saja, tidak perlu mengemixnya karena, terlalu boros di insektisida nantinya. Yang kedua yaitu teknik rolling. Teknik rolling diperlukan untuk menghindari hama, kebal sama bahan aktif yang digunakan secara berulang-ulang dalam periode tertentu. Jadi, teknik rolling adalah salah satu mencegah hama, kebal sama bahan aktif tertentu. Itu salah satu kendala yang sering dialami oleh, para petani kita karena belum tahu, caranya nge-rolling, ataupun nge-mix ya teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu jangan lupa lakukan pemupukan untuk memenuhi nutrisi karena efek buruk dari pemakaian insektisida. Jadi setelah kita menangani hama ini melakukan spray insektisida, kita tidak boleh, telat dalam pemupukan. Insektisida itu, dampak buruknya ke tanaman adalah membuat, tanaman bisa keracunan, sehingga perlu kita, pulihkan dengan, melakukan pemupukan ulang, entah itu via via kocor ataupun via spray. Lalu, yang terakhir yaitu penting untuk, mengidentifikasi serangan ulat buah sejak dini, sehingga tanaman kita itu tidak telat penanganannya, yang dapat menimbulkan kerusakan berlebih pada, tanaman tomat.
Oke teman-teman, saya untuk mencoba merangkumnya dari awal. Jadi, ulat buah ini merupakan salah satu jenis serangan hama yang memang sulit untuk dikendalikan. Jika memang, masih dalam tahap pencegahan, kita cukup bisa, memakai bahan aktif, satu saja sebagai pencegahan. Selain itu, untuk pencegahan kita juga, bisa melakukan sanitasi lahan atau pembersihan rumput-rumput liar pada lahan kita. Dilanjutkan dengan, bahan aktif dan grup insektisida yang perlu teman-teman ketahui supaya tidak salah dalam melakukan racikan, mix, dan rolling. Jadi itu saja teman-teman pada video kali ini. Semoga hama ulat, pada tanaman buah teman-teman semuanya itu bisa, terkendali. Tanaman sehat, harga bersahabat, kurangi sambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.